Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berbicara tentang doa. Setiap hari umat Islam ini berdoa, baik di dalam sholatnya maupun pada sholat. Bahkan setiap gerakannya dia dengan doa. Apabila dia melaksanakan sesuatu, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa, ya. Jadi bagaimana pentingnya doa ini dalam kehidupan? Karena kita mengetahui diri kita bahwa kita ini adalah hamba. Tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Maha menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya. Nah itu. Jadi sebagai hamba wajib untuk meminta kepada Allah, menghambakan diri dengan suara lembut, dengan hati nurani, menyampaikan maksud kita. Tidakkah kita sebagai manusia mempunyai segala macam kelemahan, kekurangan? Apalagi kita senantiasa digoda oleh setan, ya. Sehingga doa itu menjadi mutlak bagi kita untuk kita ucapkan, sampaikan kepada Allah agar supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jalannya orang-orang yang beri nikmat. Kalau orang mendapat nikmat kan luar biasa, ya. Inilah yang kita minta setiap saat kita sholat. Ya, semakin banyak kita sholat, semakin banyak doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin dari saya sedikit sebagai satu sumbang pikir apa yang saya alami, dan saya pikir doa ini memang merupakan hal yang sangat penting selain zikir-zikir yang kita lakukan, ya. Sebenarnya zikir juga itu doa. Ya, subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, semua itu doa. Nah, oleh karena itu kalau kita mampu melakukan itu setiap saat kita dalam perjalanan jalan kaki, tapi jalan kita punya zikir, maka doa kita itu akan jalan terus, ya, insyaallah akan mendapat faedah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pembicaraan kita pada kesempatan hari ini tentang doa. Sebelum kami tanggapi sedikit dari apa yang disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya, kami ingin tambahkan bahwa dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ini disebutkan dalam beberapa kitab bahwa doa itu sebenarnya ada dua. Ada namanya doa mas'alah atau doa permintaan, ada namanya doa ibadah. Doa masalah itu adalah doa yang kita ucapkan secara lisan untuk meminta kebaikan atau menghindar dari keburukan. Nah, ini yang umumnya diketahui oleh masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan doa ibadah adalah sebenarnya seluruh ibadah yang kita lakukan itu adalah pada ikatnya doa. Iya, jadi seluruh ibadah yang kita lakukan pada ikatnya doa. Apa buktinya? Buktinya kalau kita bertanya kepada orang yang sholat, yang puasa, yang haji, yang zakat, atau yang mengagungkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mengatakan, kalau kita bertanya kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, maka niscaya dia akan mengatakan karena saya ingin mendapatkan ridho dari Allah, saya ingin misalnya masuk ke dalam surga, saya ingin mendapatkan pahala, dan seterusnya. Ini kan juga merupakan bentuk dari permintaan. Jadi secara umum doa itu ada dua, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak bahwa doa itu adalah kita sangat butuh. Bahkan kita membutuhkan doa itu sekejap mata. Artinya kita tidak bisa terhindar dari sesuatu kecuali dengan berdoa. Artinya kenapa kita harus berdoa? Karena secara asal kita ini fakir. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir di hadapan manusia. Asy-Syaukani menyebutkan, termasuk Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili itu yang apalagi yang dibahas waktu malam fikih itu, Dr. Wahbah Zuhaili, dia mengatakan bahwa fakir itu adalah merasa butuh. Maksudnya adalah kita tidak bisa mengambil manfaat kecuali dengan pertolongan Allah, dan kita tidak bisa menolak mudarat kecuali juga dengan perlindungan Allah. Sehingga kita butuh dengan doa. Sehingga kita ini fakir.
fakir dalam segala hal. Artinya hakikat diri kita itu fakir. Adapun Allah Al-Ghani, kaya secara mutlak. Maksudnya hakikat diri kita itu fakir. Apapun keadaan kita, kita itu fakir. Walaupun kita orang terkaya di dunia, maka kita tetap fakir. Karena itu adalah zat kita itu fakir. Sementara Allah itu kaya, sehingga kita harus butuh dengan doa itu. Makanya Rasulullah SAW, kalau kita lihat perjalanan beliau itu penuh dengan doa. Hampir setiap pergerakannya pasti ada doanya. Mulai dari bangun tidur ada doanya, pergi masjid ada doanya, masuk masjid ada pakai ada doanya, semuanya ada doanya. Makanya doa juga itu di dalam perspektif ini ada dua. Ada namanya doa yang sifatnya muqayyad, ada doa yang sifatnya mutlak. Doa yang sifatnya muqayyad itu doa yang terikat dengan waktu. Ada lafaznya. Misalnya doa masuk masjid, ada lafaznya. Ada doa makan, ada lafaznya tersendiri. Doa masuk WC, ada lafaznya tersendiri. Itu namanya doa muqayyad. Kemudian ada namanya doa mutlak. Doa mutlak ini tergantung kita, tidak ditentukan lafaznya. Kapan kita mau berdoa terserah kita. Ya, jadi itu ada doa mutlak. Kemudian yang terakhir tentang kita berdoa dengan rasa takut dan rasa harap. Ya. Dan ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan ini. Termasuk kalau dalam surah As-Sajdah yang biasa kita baca, wa tama'an wa khaufan wa tama'an. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Nah, ini disebutkan bahwa ini adalah rukun dari ibadah. Rukun ibadah itu kata para ulama ada 3. Ada al-hubbu, mahabbah, cinta, ada khauf, rasa takut, ada raja, pengharapan. Ketika kita beribadah harus kita hadirkan ini. Rasa cinta kepada Allah, kita takut. Kita takut jangan sampai ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ada rasa ujub. Ya, kadang-kadang kalau kita banyak melakukan ibadah, kalau kita tidak hadirkan rasa takut ini, bisa timbul rasa ujub. Kita merasa banyak sekali ibadah, padahal kita belum tahu apakah ibadah kita diterima apa tidak ini. Sehingga harus kita tumbuhkan rasa khauf, jangan sampai ibadah saya ini tidak diterima. Makanya Umar pernah mengatakan, termasuk ulama lain mengatakan, sekiranya ada informasi dari langit bahwa semua di dunia ini masuk ke dalam surga kecuali 1 orang, maka Umar mengatakan, saya takut jangan sampai saya itu yang 1 orang. Seperti itu. Begitupun rasa harap harus kita jangan sampai cuma rasa takut saja, karena jangan sampai putus asa. Kalau kita punya rasa takut saja, tidak ada rasa harapnya kepada Allah, itu bisa putus asa. Jadi kita harus punya juga rasa harap dan rasa takut. Dan inilah 2 atau 3 tadi rukun ibadah yang harus kita hadirkan, dan itu disebutkan oleh Allah ketika menyifati bagaimana cara ibadah para nabi. Dalam surah Al-Anbiya itu disebutkan, wa kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi itu berdoa dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Terakhir saya ingin sampaikan bagaimana itu bahwa orang kita beribadah perlu ada rasa takut. Aisyah pernah membaca sebuah ayat, dia bingung tentang ayat itu sehingga dia bertanya kepada Rasulullah. Ayatnya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang dia beri, maksudnya dia telah beramal dengan amalannya, tetapi hatinya rasa takut. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa maksudnya ini ayat? Apakah ayat ini orang yang melakukan itu adalah orang yang suka berzina, orang yang suka minum khamar, orang yang suka berjudi? Maka Rasulullah mengatakan, la binta Abu Bakar, tidak seperti itu ya Abu Bakar, tetapi mereka itu adalah yasumun, orang yang berpuasa, yatasaddaqun, orang yang bersedekah, yusallun, orang yang berpuasa, tetapi yakhafuna an la yutaqabbalullahu minkum, tapi dia takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rasa takut yang perlu untuk kita hadirkan. Kadang-kadang kita ini tidak hadirkan rasa takut sehingga yang timbul rasa ujub. Maka perlu diseimbangkan antara rasa harap kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, tapi bersamaan dengan itu kita perlu ada rasa takut. Saya kira mungkin ini terlalu lama. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beberapa ulasan-ulasan ataupun penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para jemaah Jamiatul Khair. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan tema yang mungkin lebih menarik lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.